Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita semua boleh bertemu lagi di sekolah minggu online. Nah, hari ini Ibu Ica dan Pak Wilson akan memimpin kebaktian kita hari ini anak-anak. Nah, sekarang anak-anak saatnya kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita berikan sikap yang paling baik, kita duduk yang manis, yang sopan. Kita siapkan hati kita juga fokus terhadap Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian anak-anak. Kita mau angkat pujian masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji dia, memuji dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Nah, kita semua memuliakan dan meninggikan satu nama, yaitu Yesus, Raja segala raja. Yuk, kita akan mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita semua mau menghadap Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengundang kami untuk beribadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami semua sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu dengan baik. Pimpin kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Bu Rizka tahu gak kalau anak-anak atau kita sebagai guru sekolah minggu punya lagu favorit kalau kita lagi ibadah sekolah minggu di online? Wah, apa itu Pak Wilson lagunya? Nah, ini coba ya dengar lagunya. Tebak lagu ya. Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu nggak? Oh, pinter, ada yang tahu. Ya. Lagunya adalah Sebab Dia Hidup. Kita boleh hidup hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus anak-anak. Walaupun kondisi pandemi seperti ini semakin hari semakin kita dengar berita yang tidak baik, tapi tenang saja. Kita boleh hidup hari ini, kita boleh sehat hari ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, tapi kita punya pengharapan buat hari besok
karena ada Tuhan Yesus. Yuk kita mengangkat pujian sebab Dia hidup. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, jangan ada yang gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, sebut yang keras. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nah, anak-anak, sekarang kita mau dengar pujian dari kelas apa? Kelas Petrus. Oh, kelas Petrus. Adik-adik kecil kita mau memuji Tuhan. Yuk kita saksikan. Ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Aku dapat kedip, dip dip, hidungku dapat bersin, haji. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita. Aku istimewa, kamu istimewa. Allah ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersin, hacu. Aku istimewa, kau istimewa. Allah cipta kita, Allah cipta kita. Wah, sungguh indah pujiannya. Terima kasih anak-anak kelas Petrus. Semuanya bagus. Nah, anak-anak, Tuhan kita itu baik gak sih? Baik gak Pak Wilson? Baik, karena Dia sayang sama kita. Bukan hanya baik, berarti sangat baik. Sangat baik. Waktu kita nggak baik, Tuhan Yesus baik. Tetap Waktu kita baik. berdosa, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Betul. Ada yang tahu lagunya? Apa sih yang berhubungan sama Tuhan Yesus baik? Ini lagu favorit Bu Rizka ya.
betul anak-anak. Allah itu baik. Yuk kita mau berdiri, kita mau angkat pujian. Allah itu baik ya. Siapin jari-jarinya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan semua di atas, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan selalu di hatiku. Katakan yang keras, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Ya. Kita sekarang dengar satu persembahan pujian lagi. Persembahan pujian dari kelas Nathanael. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang tidak terbentang. Yesus besertaku. Aman ada di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di duka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku. Bagus sekali anak-anak kelas Nathanael. Terima kasih untuk pujiannya. Nah, sekarang saatnya kita siapkan telinga kita. Siapkan hati kita. Kita mau terima kabar yang baik. Kita mau terima firman yang sangat indah hari ini. Kita siapkan hati kita, telinga kita, Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku
dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat pujian sambil semuanya sikap berdoa yang baik. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Halo anak-anak, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Monik. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati, bukakan pikiran dan hati kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, cerita hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat 1 sampai 55. Nah, anak-anak masih ingat gak sih cerita yang minggu lalu? Tentang siapa ya? Iya betul, tentang Bapak Yakub. Bapak Yakub harus pergi melarikan diri sampai jaraknya itu beribu-ribu kilometer, dan akhirnya tinggal dan bekerja di rumah pamannya, Bapak Laban. Bapak Yakub pun bekerja dengan giat, tekun, rajin, sehingga selama berpuluh-puluh tahun ternaknya menjadi banyak sebagai gembala karena Tuhan menyertai dan memberkati Yakub karena Bapak Yakub bekerja dengan giat, rajin, dan tekun. Tapi anak-anak tahu nggak? Bapak Yakub itu sebetulnya rindu untuk pulang ke negeri asalnya setelah berpuluh-puluh tahun tinggal di rumahnya Bapak Laban. Tapi Tuhan belum mengizinkan Bapak Yakub untuk pulang ke negeri asalnya. Lalu saat Bapak Yakub tinggal dan bekerja di tempatnya Bapak Laban, Bapak Yakub mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan keras dari Bapak Laban. Bahkan anak-anaknya Bapak Laban menuduh Bapak Yakub. Hal tersebut membuat Bapak Laban menjadi tidak suka kepada Bapak Yakub dan membuat Bapak Yakub menjadi tidak damai sejahtera tinggal di tempatnya Bapak Laban. Lalu Tuhan hadir di mimpinya Bapak Yakub. Tuhan berkata dan memberikan perintah kepada Yakub untuk pergi pulang
ke negeri asalnya. Setelah Yakub mendapatkan perintah itu, Yakub mendiskusikannya dengan istri Yakub, dan mereka pun setuju untuk mentaati perintah Tuhan untuk pulang ke negeri asalnya Bapak Yakub. Akhirnya Bapak Yakub dan istri dan semua anaknya diam-diam pergi dari rumah Bapak Laban saat Bapak Laban tidak ada di rumah. Mereka pergi tidak ketahuan oleh Bapak Laban sampai setelah 3 hari loh anak-anak. Mengetahui hal tersebut, Bapak Laban tuh marah dan memerintahkan semua sanak saudaranya untuk ikut bersamanya mengejar, mencari Yakub. Akhirnya Bapak Laban dapat menyusul Bapak Yakub. Dan Bapak Laban mengucapkan hal-hal yang tidak baik kepada Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub tidak diam saja. Bapak Yakub menjawab Bapak Laban dengan keras. Lalu hingga Bapak Laban sadar bahwa Bapak Laban itu salah. Lalu Bapak Laban pun meminta kepada Yakub untuk menerima persahabatan dan perdamaian supaya Yakub dan Bapak Laban dapat berdamai. Sebelum Yakub kembali pulang ke negeri asalnya, yaitu negeri perjanjian dari Tuhan. Bapak Yakub dan Bapak Laban akhirnya mendirikan sebuah tugu peringatan dan perjanjian sebagai lambang kesaksian di antara mereka, supaya terjadi perdamaian dan persahabatan di antara mereka. Setelah itu, mereka mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan dan bersyukur serta makan bersama. Lalu pada akhirnya Bapak Laban pun memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Lalu setelah itu Bapak Laban kembali ke rumahnya. Sedangkan Bapak Yakub dan rombongannya, istri dan anak-anaknya melanjutkan perjalanan pulang ke negeri asalnya, yaitu ke tanah perjanjian dari Tuhan. Nah anak-anak, dari cerita Bapak Yakub ini kita mau belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Walaupun kita pernah berbuat salah sekalipun, tetapi selama kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau taat sama perintahnya Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Cerita ini juga mau mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita harus terus belajar, kita harus terus bekerja, kita harus terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk mama papa, bukan untuk kakak adik, tapi hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita bahwa semua ada waktunya. Sesuai dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita mau berpindah ke tempat lain, kita mau mengerjakan hal lain, atau melakukan hal lain atas kehendak kita, tapi saat Tuhan bilang, ini belum saatnya, ini belum waktunya, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, maka dari itu kita harus terus taat pada perintah Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita harus terus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu menyertai kita dan kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan suatu saat nanti, saat Tuhan mengatakan bahwa ini sudah saatnya kita pulang ke rumah Bapa, maka kita pun akan pulang ke rumah Bapa. Namun hingga saat itu tiba, selama kita ada di dunia ini, kita harus taat akan perintahnya Tuhan. Dan juga kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan dimanapun kita berada. Nah anak-anak,
itu cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 31 ayat 3. Kejadian 31 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pergilah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sekali lagi ya, Kejadian 31 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pergilah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Nah, anak-anak, itu tadi cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan dengan berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, ajarkan kami selalu, bimbing kami selalu untuk taat terhadap perintah-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan sajalah yang menyertai dan membimbing kami selama kami melakukan pekerjaan kami. Ajarkan kami untuk selalu melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Hingga saatnya tiba nanti bahwa kami akan pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Tuhan, sertai kami, lindungi kami, dan tuntun kami, dan bimbing kami selalu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita hari ini. Anak-anak boleh menyiapkannya di amplop, lalu nanti ketika sudah ke gereja kita boleh bawa amplop kita dan diserahkan ke guru sekolah minggu, atau anak-anak boleh transfer ke rekening GKI Cimahi. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?" Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sekali lagi anak-anak, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Nah, anak-anak, yuk mari kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan ini agar menjadi puji-pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Terimalah Tuhan, dan kami berdoa untuk gereja kami yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Allah hadir di saat kita berkumpul, bersatu, berdoa, dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, Tuhan hadir. Jadi Tuhan mendengar seruan doa kita. Nah, mari anak-anak sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian
yang menguatkan iman kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh menyertai kami dan membuat kami mengerti, mendorong kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dan memeliharanya di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami mau mengucapkan berkat bagi negara kami, setiap pemerintahan di seluruh Indonesia ini, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kami berdoa Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan dan hikmat, agar dalam masa pandemi ini juga banyak kebijakan boleh menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa agar corona ini segera berlalu, dan kami berdoa Tuhan agar pandemi ini segera selesai. Kami juga Tuhan yang sedang sekolah, berikan semangat pada kami Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami damai sejahtera, agar kami boleh belajar seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau lakukan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beraktivitas dan menyudahi ibadah ini. Kiranya Tuhan yang berkati dan berikan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye.